Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang dengan NIM 2111312 dari Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Ananda Pratiwi dengan NIM 2111303 dari Prodi Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amina Magi dengan NIM 2111614 dari Prodi Akuntansi. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, yaitu 264 juta jiwa. Jumlah penduduk yang banyak tersebut berpengaruh pada jumlah sampah yang dihasilkan. Semakin tinggi jumlah penduduk, semakin banyak pula jumlah sampah yang dihasilkan. Perkembangan industri dan teknologi juga dapat membawa dampak negatif, salah satunya menambah volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Pengolahan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah yang termasuk dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Penyaluran sampah yang banyak ditemui terdiri dari proses pengumpulan sampah dari pemukiman atau sumber sampah lain. Pengangkutan sampah untuk dibuang ditampung melalui penampungan sementara atau yang disebut dengan TPS, dan proses akhir yaitu pembuangan di perempat pemrosesan akhir atau yang disebut dengan TPA. Permasalahan pengolahan sampah yang ada di Indonesia dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu tingginya jumlah sampah yang dihasilkan, tingkat pengelolaan pelayanan masih rendah, TPA yang terbatas jumlahnya, institusi pengelolaan sampah, dan masalah biaya. Kesadaran masyarakat ini akan sampah sangatlah rendah, karena pentingnya menjaga lingkungan juga masih rendah, sehingga dapat membawa masalah yang baru seperti banjir atau longsor. Pengelolaan sampah selama ini juga belum sesuai dengan metode pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Hal tersebut mengakibatkan diperlukan adanya inovasi dalam pengelolaan sampah sehingga sampah tidak hanya menumpuk di TPA saja, tapi juga dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain. Inovasi pengelolaan sampah belakangan ini adalah akan dibangunnya pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA. Pembangunan PLTSA tersebut akan dimulai di 4 daerah, yaitu Surabaya, Bekasi, Solo, dan DKI Jakarta. Pembangunan PLTSA tersebut merupakan salah satu upaya yang baik dalam mengurangi jumlah sampah yang ada sekaligus memanfaatkannya dalam bentuk yang lain. Pengolahan sampah pada PLTSA juga harus berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Teknologi pembakaran sampah biasanya merupakan teknologi yang digunakan PLTSA untuk memperoleh energi yang kemudian dijadikan listrik. Pembakaran sampah tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu insinerasi, pirolisis, dan gasifikasi. Insinerasi dan pirolisis dapat mereduksi volume sampah hingga 70%, namun menghasilkan emisi yang tinggi sehingga kurang ramah lingkungan. Sedangkan metode gasifikasi dapat mereduksi sampah hingga 75% dan lebih ramah lingkungan. Pemerintah dalam pembangunan PLTSA ini harus cermat memilih metode atau membuat inovasi metode baru yang lebih ramah lingkungan agar tidak terbentuk masalah baru. Nah, untuk ideasi dan konsep inovasi pengelolaan sampah dalam bentuk lain adalah munculnya startup pengelolaan sampah buatan Indonesia. Startup tersebut diantaranya adalah Gringo, Sampah Muda, Mall Sampah, dan Angkuts. Prinsip kerja keempat startup tersebut hampir sama, yaitu menghubungkan masyarakat ke tempat pembuangan sampah terdekat agar bisa didaur ulang atau didistribusikan ke tempat yang lebih tepat, seperti aplikasi Gringo yang mempunyai pelayanan pengangkutan sampah, penilaian sampah, dan penghubungkan pada pendaur ulang. Aplikasi-aplikasi tersebut juga memberikan keuntungan pada masyarakat, misalnya penambahan poin pada aplikasi tersebut, pulsa, GoPay, dan uang. Keberadaan startup tersebut merupakan inovasi yang cukup baik karena dapat meminimalisir jumlah sampah yang dibuang secara sembarangan. Selain itu, keuntungan-keuntungan yang diberikan pada masyarakat
apabila ikut serta menjadi pengguna merupakan daya tarik tersendiri dan tentunya dapat menarik lebih banyak penduduk untuk memanfaatkan startup tersebut. Tetapi startup tersebut masih berada di beberapa tempat saja, seperti di Gringo yang berpusat di Bali, Sampah Muda yang berada di Semarang, Mall Sampah di Makassar, dan Angkut di Pontianak. Startup tersebut akan lebih baik lagi apabila juga dapat menjangkau wilayah di sekitarnya dan lebih dimantapkan lagi sistemnya agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak. Startup tersebut juga harus disosialisasikan lagi sehingga keberadaannya dapat membantu dalam memecahkan permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia. Halo guys, di sini gue bakal kasih tahu cara pakai aplikasi Mall Sampah. Pertama, kalian bisa login dulu ke email atau Facebook yang tercantum dengan sesuai kalian. Kedua, kalian pasti sehabis itu akan melihat untuk beranda-berandanya ada pick up, drop off, mixed box, dan company. Ini aku pakai yang pertama itu. Nah di sini tuh kita bisa kasih tahu kayak informasi sampah, ada kertas plastik, elektronik, besi, aluminium, dan botol kaca. Untuk pemilihan itu kayak pakai konfirmasi penjemputan, alamat, dan jamnya ditentukan, dan serta foto maksimal 3 foto sampah. Baru nanti akan dijemput. Yang ketiga ini ada informasi penukaran kayak redeem gitu untuk penukaran poin. Nah di sini ada 2 lokasi penukarannya gitu. Jadi tinggal kalian pilih aja mau penukarannya di mana. Kalau yang keempat ini ada sampah untuk perusahaan. Jadi kalian tinggal pilih antara sampah daur ulang perusahaan, sampah campuran perusahaan, dan sampah dari kegiatan perusahaan. Habis itu kalian tinggal tambahin aja kayak nama event, tanggal mulai atau waktu mulai, waktu selesai, dan prediksi jumlah pesertanya, dan nomor telepon yang akan digunakan untuk mengambil daur ulang gitu. Serta ini kita untuk tukarkan poin kayak ada food, untuk donasi, untuk e-wallet, untuk invest. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.